Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara eh, menyiapkan akun termasuk ongkos kirim di Shopee, lalu berjualan produk digital di Shopee, dan bagaimana jika nanti ada orderan ya, gimana cara melakukan pengirimannya gitu untuk produk digital. Jadi di sini saya udah siapin ya, di sini saya ada satu akun Shopee untuk jualan produk digital. Di sini saya ada beberapa akun sih. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya tentang akunnya gitu, minat, silahkan cek di deskripsi video ya. Nanti selengkapnya saya sertakan di sana lah. Silahkan dicek. Nah, di sini kalau produk digital di Shopee itu kan nggak pakai pengiriman fisik ya. Jadi dia harusnya kalau jualan produk digital ongkos kirimnya nol. Nah, itu gimana caranya? Jadi di sini untuk akunnya sendiri pastikan akunnya itu sudah diterima di program Shopee termasuk ongkos kirim. Jadi kalau udah diterima di program termasuk ongkos kirim, nanti kalian bisa berjualan produk digital. Dan kalau misalkan ada yang order gitu, dia nggak kena ongkos kirim karena dia produk digital. Bisa dikirim lewat email produknya atau bisa dikirim lewat Google Drive gitu kan. Atau misalkan kalian mau jualan pulsa atau bisa jualan jasa desain gitu kan bisa. Nah, di sini saya tuh kemarin untuk daftar toko yang diterima termasuk ongkos kirim itu prosesnya yang pertama, tokonya itu pernah ada riwayat penjualan produk fisik. Jadi tokonya itu sebelumnya udah pernah jualan produk fisik, udah pernah melakukan transaksi, lalu tokonya itu juga udah diterima di program gratis ongkir ya. Nah, nanti setelah udah diterima dua tadi itu, sudah melakukan kedua hal tadi yang berjualan produk fisik sama diterima di gratis ongkir, kalian bisa melakukan pengajuan untuk toko agar bisa menggunakan fitur termasuk ongkos kirim, biarin bisa jualan produk digital. Nah, ini saya perlihatin dulu untuk toko saya. Ini tokonya sih udah 24 hari nggak aktif ya, karena saya ada kerjaan di luar, jadi tokonya udah lama nggak aktif. Nah, ini produk-produk digital yang saya jual di toko ini. Dia kayak jasa-jasa gitu, jasa pembuatan media pembelajaran, ada jasa edit, pokoknya jasa lah. Ada e-book, lalu nanti kita bisa nambahin jasa pulsa, misalkan jualan pulsa. Nah, ini kalau ada yang mau beli, misalkan nih saya buka satu. Nah, kalau misalkan kita buka satu, dia ongkos kirimnya nol nih, 0 rupiah. Nggak, jadi ketika orang nih order jasa edit background video ini, foto ini, dia nggak kena ongkir. Nah, gimana cara nambahin produk di toko Shopee yang termasuk ongkos kirim? Jadi caranya gini, di sini saya bukanya di laptop ya. Jadi tampilannya kayak gini. Kalau misalkan kalian nambahin produknya di HP, mungkin tampilannya agak berbeda, tapi cara-caranya sama aja sih sebenarnya. Oke, sebentar ini jaringan saya. Oke, ini udah. Kalau mau nambahin produk, itu bisa di tab produk, lalu tambahkan produk baru, lalu tambahkan produk baru di sini. Sebelum menambahkan produk baru, kalian harus menyiapkan dulu untuk aset-asetnya, kayak aset produknya, lalu misalkan ada videonya itu lebih bagus sih. Jadi dia nanti lebih meningkatkan performa dari produk jualan kalian. Nah, foto produk ini bisa ditambahin di sini. Saya misalkan mau jual ini ya. Mana ya? Ini deh. Saya mau jualan ini tema blog Igniplek. Jadi di sini sebenarnya saya udah siapin beberapa produk sih, cuman karena masih ada kerjaan di luar,
Jadi belum sempat saya garap semua. Di sini untuk foto produknya itu bisa sampai 10 ya. Jadi kalian bisa siapin aja gambarnya, foto produknya. Di sini saya siapinnya 3. Foto produknya kayak gini. Saya buatnya di Photoshop. Kalian bisa desain semenarik mungkin lah. Biarin toko kalian, toko Shopee kalian tuh bagus tampilannya. Kalau bisa sih foto produknya itu buat sendiri ya biar beda. Terus soalnya nanti kalau foto produk yang ngambil dari toko lain itu sistem Shopee itu bisa mendeteksi kemiripan gitu, nanti malah di take down. Saya pernah soalnya ngalamin kayak gitu. Nah, selanjutnya tambahin judul. Di sini saya udah siapin untuk judul dan deskripsinya. Lalu kategori, karena di sini dia jasa, jadi pilihnya yang tiket layanan karena jasa. Lalu deskripsi produk. Di sini saya udah siapin. Jadi kalian buat deskripsi produk semenarik mungkin, pokoknya biarin yang beli itu nggak kebingungan gitu sama produk yang kalian jual. Ketika dia mau beli, baca produk aja udah, oh ini yang dijual, oh ternyata nanti gini gitu. Nah, kalian bisa buatnya dengan cara misalkan kalian bisa jadiin toko yang lain itu sebagai referensi atau bisa menggunakan ChatGPT gitu. Ketika aja prompt di ChatGPT, tolong buatkan deskripsi produk, template deskripsi produk yang menarik gitu. Nah, kalau udah masukin di sini mereknya, kalian kalau misalkan ada mereknya silakan dimasukin. Di sini karena tidak ada merek, saya pilih tidak ada merek. Nah, kalau diperhatikan di sini ada form yang ada tanda bintangnya dan ada yang enggak. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi, kalau yang ada tanda bintangnya ini artinya dia itu wajib diisi. Tapi kalau yang misalkan yang kayak gini, ini nggak wajib diisi. Lalu ini informasi penjualan. Ini misalkan pada bagian variasi ini misalkan kalian mau bikin variasi harga atau variasi, kalau misalkan jualan produk fisik itu kayak misalkan jualan baju itu bisa bikin variasi ukuran. Nah, atau warna itu bisa dibuat di sini. Kalau produk digital kayak sekarang ini, misalkan mau dibuat variasi harga, bisa dibuat di sini juga. Karena saya nggak mau buat variasi harga, jadi itu saya kosongin. Harganya di sini saya tulis 30.000 misalkan. Lalu stoknya, karena di sini produk digital, jadi sebenarnya stoknya itu nggak terbatas ya. Lalu beratnya isi satu-satu aja. Nah, di sini karena tokonya itu udah diterima termasuk ongkos kirim ya, jasanya tuh udah ditanggung sama pembeli. Jadi dia bisa dilihat di sini untuk biaya ongkirnya tuh 0 rupiah nih. Jadi ketika ada yang mau beli itu nanti nggak kena ongkir. Oke, ini sudah bisa kalian cek lagi. Kalau misalkan sudah semua, bisa simpan dan tampilkan. Nah, di sini ada pop-up seperti ini. Kalian untuk mengoptimasi produk atau toko kalian sebenarnya kalian bisa dengan beriklan ya di Shopee, tapi ini saya tutup aja. Oke, sekarang kita lihat untuk produknya udah berhasil ditambahkan ya. Di sini tadi awalnya 59 produk jadi 60 produk. Kalau dilihat di tokonya
Semua produk. Nah, ini yang tadi barusan ditambahin. Mana tadi tuh? Nih. Nah, ini ya. Harga 30.000. Ini produk yang baru saja kita tambahin. Ongkirnya 0 rupiah. Jadi, selanjutnya saya akan mendemokan gimana caranya melak melakukan penjualan di Shopee ya. Misalkan ada yang beli produknya, kita tuh cara ngirim barangnya gimana. Nah, di sini saya mau pakai akun Shopee yang lain di HP mungkin untuk order di toko yang ini. Ya, jadi sebentar saya order dulu lewat HP, tapi untuk tampilan HP-nya nggak saya tampilin di layar rekaman ini ya. Oke, di sini videonya saya lanjut ya. Tadi saya sudah melakukan pemesanan untuk order gitu ya. Untuk tes apakah produk digitalnya sudah gratis ongkir, apa udah nggak ada ongkirnya, dan gimana caranya melakukan pengirimannya, melakukan pemrosesan pesanan. Nah, nanti untuk screenshotan pesanan produknya saya tampilin di layar. Di situ bisa dilihat harganya itu 1.500 dan ongkirnya 0 karena tokonya sudah termasuk ongkos kirim untuk produk digital, dan di situ ada tambahan biaya jasa aplikasi ya. Atau sekarang Shopee ini kenapa ada jasa aplikasinya cukup gede. Jadi malah lebih mahalan jasa aplikasi daripada produk digital yang dijual. Nah, di sini kalau saya lihat di dashboard admin toko saya, di sini udah ada nih pesanan yang perlu dikirim. Nah, di sini, nah gimana cara melakukan atau memproses pesanan ini biarin dia statusnya di produk itu dia berubah dari yang sebelumnya dikemas jadi dikirim gitu kan. Nah, caranya gini. Kalian buka lagi web baru gitu. Di sini kalian buka namanya web form untuk portal merubah status pesanan. Jadi halaman webnya yang ini. Nanti kalian masukin di sini. Ini yang pertama ada nomor pesanan utama, kalian input manual atau select order. Misalkan order yang mana yang mau dikirim gitu kan. Input order. Sebentar, ini agak lemot internetnya. Nih ya, tadi saya pesan ini jasa unlock dokumen. Jadi oke. Oh, ternyata di sini ini kan formnya nih. Daripada input manual, maksudnya input nomor pesanannya, kalian bisa select order. Lalu di sini kalian pilih yang tab penjualan saya. Nanti di sini ada nih produk yang dipesan sama orang, dipesan sama pembeli ya. Jadi kalian tinggal pilih pesanan. Nomor pesanan ini nggak usah diinput sih, karena kita udah seleksi yang di sini yang pertama. Jadi langsung aja di sini bukti pengiriman atau penerima pesanan. Nah, bukti ini kalian bisa screenshot chattingan sama pembelinya. Kan biasanya kalau pembeli itu mau pesan produk tuh, dia biasanya chat dulu kan. Apakah produk ini masih ada gitu kan biasanya. Nah, itu kalian screenshot nih. Contohnya ini, tadi saya order, lalu saya chatting. Nah, ini saya screenshot. Di sini kan udah dibilang kalau apakah sudah diterima, si pembelinya sudah jawab sudah. Jadi ini kalian screenshot buktinya, kalian upload ke sini.
kalian upload ke formnya tadi. Nih, contohnya nih, yang saya screenshot. Nah, misalkan kalian nggak mau nih, setiap ada orderan baru kalian screenshot untuk untuk bukti pengiriman. Ya, jadi kalian siapin aja satu kayak gini, nanti dipakai untuk banyak proses transaksi gitu juga bisa. Contohnya nih ya, saya udah screenshot nih, lalu tinggal dikirim. Ini harus verif, oke. Nah, ini berhasil dikirim. Nanti permintaan barangnya, permohonan barangnya itu udah dikirim apa belum, itu nanti akan berubah. Ini kan perlu dikirim. Berarti kalau di HP atau di akunnya si pembeli, itu akunnya produknya masih dikemas tuh. Nah, ini jadi tinggal ditunggu aja. Saya waktunya nggak lama kok. Nah, jadi ditunggu dulu ya. Jadi nanti misalkan si produknya ini yang semulanya perlu dikirim, kalau di dashboard penjual, dashboard kita sebagai penjual, dia tulisannya perlu dikirim. Tapi kalau di akunnya si pembeli itu kan tulisannya dikemas. Nah, nanti setelah kita mengisi form yang tadi, yang ini kan permintaan akan kami proses dalam waktu 1 sampai 3 hari kerja. Biasanya sih nggak sampai 3 hari sih, atau nggak sampai 1 hari. Biasanya beberapa menit itu udah berubah prosesnya. Nah, nanti kalau udah dikirim, misalkan pesanan saya statusnya di dashboard penjual kalian, di seller kalian itu udah dikirim, kalian bisa chat si pembelinya. Kalian buat template chat, template pesan gitu, misalkan kalau silakan konfirmasi pesanan dikirim setelah 3 jam setelah pesanan diterima gitu, misalkan. Atau 3 jam setelah pesanan ini dikirim. Nanti jadi biarin si pembelinya itu melakukan konfirmasi pesanan diterima setelah 3 jam. Biarin statusnya berubah dari pesanan dikirim jadi pesanan selesai, dan saldo penjualan masuk ke akun kita. Halo, jadi ini video tambahan. Tadi ada yang kurang. Hmm, Setelah tadi kita melakukan pengisian Google Form untuk merubah status pengiriman ya, yang ini kan. Ini kan status pengirimannya tadi kita udah isi formnya tuh. Nah, ada yang ketinggalan, ada yang kelupaan tadi. Itu di bagian pesanan, kalian bisa masuk ke tab pesanan, di pesanan saya. Di sini kan ada yang perlu dikirim nih. Nah, ini diatur pengiriman ini kalian pilih yang eh, jasa pengiriman yang kalian pilih. Tapi nanti nggak perlu diantar ke sana, soalnya kita udah ngisi form yang tadi ini. Jadi cuman konfirmasi aja di Shopee-nya. Di sini pilihannya ada JNT reguler, nggak tahu kalau di akun kalian. JNT reguler lalu konfirmasi. Nah, ini udah. Tadi kan kita udah isi Google Form yang tadi itu ya. Jadi setelah isi form, baru uh, juga atur pengirimannya. Nah, jadi setelah kita lakukan konfirmasi di tab menu pesanan saya, jadi yang awalnya tadi statusnya perlu dikirim, dia perlu diproses, sekarang telah diproses. Jadi sekarang udah tinggal nunggu aja, karena kita udah ngisi form tadi. Nanti setelah nggak sampai seharian sih biasanya nanti berubah statusnya. Oke, mungkin segitu video tambahannya. Ini sorry tadi ada yang kelupaan. Gitu ya. Jadi mungkin sekian video dari saya. Videonya udah cukup panjang. Jadi di sini tadi saya menjelasin tentang
gimana cara buat akun Shopee untuk produk digital, lalu gimana cara menambahkan produk digital, berjualan produk digital di Shopee, dan gimana cara melakukan proses penjualan untuk produk digital ya, biarin eh, barangnya ini bisa berubah yang darinya perlu dikirim jadi dikirim sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat. Oke, nanti untuk link form untuk ini yang merubah status pesanan ini saya sertakan di deskripsi video. Jadi kalian cek aja di sana. Mungkin sekian, kalau kalian ada yang berminat sama tanya-tanya tentang akun Shopee, berjualan di Shopee, nanti juga saya sertakan lengkapnya di deskripsi video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.